اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالطاعات ونهانا عن السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والخطيئات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله هادي الأمة إلى أعلى المقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله فنالوا أعلى الدرجات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Ibu jemaah Majelis Ta'lim Majelis Sholawat Masjid Raya Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pendengar Radio Darussalam Masjid Raya Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur, nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan umur dan kesehatan yang diberikan oleh Allah ini menjadi nikmat yang diberkahi oleh Allah, dapat kita gunakan di dalam taat beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua menginginkan agar kita menjadi orang yang baik, bukan hanya di hadapan manusia, tapi yang lebih utama adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti apakah orang yang baik itu? Apakah dia harus orang yang kaya raya? Tidak. Apakah dia harus orang pejabat? Tidak. Apakah dia harus orang pengusaha yang sukses? Tidak. Ternyata orang yang baik menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang pertama orang yang baik itu adalah orang yang hakun belajar Al-Qur'an.
Kemudian diajarkannya baik belajar makharijul hurufnya atau belajar tajwidnya, belajar tahsinul qiraahnya, atau belajar tilawati, ataupun belajar tafsirnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Intinya kalau orang mau belajar Al-Quran sekalipun itu cuma sekadar belajar membaca biasa saja, itu sudah masuk golongan orang yang baik. Apalagi kalau zaman sekarang ini nyaman belajar Al-Quran. Kenapa? Gurunya banyak. Nyaman kita belajar Al-Quran. Di tiap kampung atau di tiap perumahan banyak guru yang mengajar Al-Quran. Dan gurunya bagus-bagus. Kalau bahari kita belajar Al-Quran ngalih. Kalau sekarang hendak siang, hendak malam nyaman. Kalau bahari kadang-kala siang malam aja. Kenapa? Gurunya bahuma. Gurunya kerja di sawah. Malam kita belajar Al-Quran, turun mulai rumah habis maghrib pakai suluh. Suluh. Apa bahasa Indonesianya suluh? Obor. Daun nyiur diikat, kemudian dinyalakan ke rumah guru. Sampai di rumah guru, apakah nyaman berlistrik, berkipas angin, kada, lampu duduk. Gurunya aja baju bukaan, baju kaos sejenak, berkipas sidin. Berkipas. Lampu 3, 4 di hadapan, tontong ngaji hirang hidung di sini. Itu bahari. Ngalihnya kita belajar. Belajar bukan seperti sekarang Iqra dan lain sebagainya, tapi alif-alifan. Alif ba ta sa, alif da ta sa, alif bawah i, alif depan o. Itu nong bahari kayak itu kita. Tapi semangat belajar kita. Kita nang mendatangi guru. Kalau sekarang ya Allah, nyaman kada hawa mendatangi guru nang datang. Yang penting kita bujur-bujur ikhlas menuntut ilmu Al-Quran karena Allah, maka Allah cinta dengan orang-orang yang belajar Al-Quran dan Allah mudahkan masuk ke dalam golongan orang-orang yang baik. Apalagi ketika kita sudah belajar, kita mampu untuk mengajarkan kepada anak cucu kita. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu berkata, "Man 'allama ibnan lahul Qur'an nadharan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang mengajarkan anaknya Al-Qur'an dengan melihat tulisan Al-Qur'an, dengan melihat Iqra kah, alif-alifan kah, atau Al-Qur'annya, maka Allah ampuni yang melajari itu dosa yang lalu maupun yang akan datang. Makanya mun ada berisi anak kita lajari, oh anak kenal-kenal cucu kita lajari. Kenapa? Jalan supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, kata Sayyidina Anas, wa man 'allamahu dhahiran fakullama qaral ibnu. Kata bahwa rafa Allah bi kulli ayatin. Fakullama qara ibnu ayatan rafa Allah lil ab ila ayantahiya ila ma ila ma yantahiya minal Qur'an darajatan. Dan apabila kita mengajarkan anak kita dengan melihat, dengan menghafal Al-Quran, tadi yang melihat kan, yang melihat diampuni dosa telah lalu yang akan datang. Apabila kita mengajarinya dengan menghafal, kita melajari menghafal surah-surah pendek, maka Allah akan angkat derajat orang tua yang melajari anaknya. Tiap satu ayat itu satu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullama qara'al ibnu ayatan rafa'allahu lil abd darajatan ila akhir ma yantahi minal Qur'an. Sampai habis dibaca Al-Qur'an, tiap satu ayat satu derajat, satu ayat satu derajat, satu ayat satu derajat. Jadi misalnya ada guru ngaji, kita lajari juga di rumah karena pahalanya ganal. Walaupun ke tempat guru ngaji itunya belajar juga. Tapi supaya kita dapat keberkahan Al-Quran, muliakanlah Al-Quran. Termasuk memuliakan Al-Quran kayak apa caranya? Termasuk memuliakan Al-Quran adalah yaitu dengan kita memperhatikan guru nang melajari anak kita, atau guru nang melajari kita.
Misalnya guru nih datang mendatangi ke tempat kita, berarti guru nih pakai bensin. Sepeda motor sih Den, gasan ongkos bensinnya tuh nah, tukarakan. Atau anak kita ditika Al-Quran, SPP-nya ada, bayari jangan sampai terlambat. Ini sudah SPP-nya sebulan 25.000, tak tunggak 5 bulan. Kasihan gurunya nang melajari. Atau kita nang datang ke rumah guru, kita liatinin. Oh guru pakai lampu sidin, berarti bayar lampu. Oh guru pakai kipas angin gasan kita, berarti sidin bayar lampu yo neta banyaki. Maka sidin hendaklah kita perhatikan. Nih gani sidin nukar pucer listrik kah isiakan kayak sebulan sekali isiakan. Guru sekumpul tuh sidin waktu belajar mengaji kepada guru Hasan Pasayangan Martapura. Sidin setiap berangkat tuh tiap malam setiap berangkat membawa sebotol minyak. Kenapa? Supaya guru kada berpikir lagi nukar minyak waktu melajari itu nah. Sampai ke situ tuh mikirakan orang tua Sidin, ini guru melajari pakai lampu, bawakan minyak sanggup. Padahal Sidin tak masuk orang yang kada mampu juga, dulu tuh lah orang yang susah juga. Tapi kawak tiap malam membawakan guru minyak sebotol. Ini sudah kada memberi guru, kada nukarakan voucher listrik, di rumah guru ada pisang dipinta, pisang guru. Ya apa? Anak berbarakah ilmu, perhatikan guru. Bahkan ada seorang ulama ketika beliau menitipkan anaknya di tempat guru ngaji, pas anak beliau sudah bisa membaca surah Ar-Rahman, bacaannya bagus, Sidin senang, guru ngaji itu diberi Sidin 100 dinar. 100 dinar itu banyak. Ketika dikasih 100 dinar, guru ngaji ini kaget. Wahai guru, ini kebanyakan memberi ulun. Ulun cuma melajari anak pian Al-Quran. Jar Sidin, kalau pian kada mau menerima ini na pemberianku, wahai guru ngaji, maka mulai saat ini anak ulun ampih belajar lawan pian. Kenapa guru? Pian ulun beri banyak duit, pian anggap ini kebanyakan, padahal Sidin anak ulun bisa membaca surah Ar-Rahman. Seandainya ulun berikan semua harta ulun lawan pian, masih kurang. Kenapa? Karena kita memuliakan Al-Quran. Bila pian merasa kebanyakan ulun beri, berarti pian kada memuliakan Al-Quran. Berarti anak ulun pindah aja ke lain. Gurunya nang kebanyakan nang memberi ini hendak banyak, tapi gurunya kada mau, dipadahkan Sidin kada memuliakan Al-Quran. Wayah ini nyaman kita. Rata-rata guru mengaji itu sepembari aja dibari kah, kadakah, kada jadi masalah, tapi kita paham-paham. Lawan guru ngaji paham-paham lah. Ya ada jangan mau ucap anu aja guru ngaji itu harus ikhlas. Oh, ikhlas saya Sidin, tapi dikawani Sidin ini dipaham-pahami Sidin pakai bensin, pakai macam-macam. Senangkan hati guru ngaji. Yang kedua, siapa yang terbaik kata Rasulullah? Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian kata Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nih yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai manusia yang terbaik adalah orang yang bagus akhlaknya, bagus adabnya. Akhlak dengan orang tua, akhlak dengan suami, akhlak dengan tetangga, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan kawan dan lain sebagainya. Yang pertama akhlak dengan orang tua. Kita nang hadir nih rata-rata kada beisi orang tua lagi. Ya kalau amun ulun suruh mengangkat tangan siapa nang anak yatim, hampir beratan yatim piatu no. Lalu bagaimana caranya kalau orang tua sudah meninggal dunia, kita nih kepingin bakti, kepingin kita nih berbuat baik, kepingin kita tak masuk anak nang bakhlak, maka hendaklah pertama ujar Nabi as-salatu alaihima, doakan mama abah ikam, ujar Nabi. Sembahyang hadiah. Pian tahulah kalau sembahyang hadiah itu. Ketika kita Allahu Akbar, tontong sembahyang berdoa kita, maka langsung Allah kirim 1000 malaikat.
Allah kirim 1000 malaikat masuk ke dalam kubur orang yang kita kirimi. Kita punya abah sudah meninggal, kita kirimi dengan sholat hadiah, kita doakan, masuk ini 1000 malaikat. Kemudian kita punya mama sudah meninggal dunia, kita sholat hadiah untuk mama, masuk ini 1000 malaikat. Kita punya misalnya keluarga yang ibu-ibu punya suami sudah meninggal dunia, masuk ke dalam kubur 1000 malaikat ini. Untungnya baisi anak nang bisa sholat hadiah gasan mamaknya, gasan abahnya. Untungnya baisi bini nang bisa mengingati laki. Untungnya baisi laki nang apabila bininya meninggal lakinya sholat hadiah. Kemudian yang kedua 1000 malaikat nih membawa nur dan membawa hadiah. Kemudian menghibur orang yang ada dalam kubur. Orang yang dalam kubur dihibur oleh malaikat nang 1000 tadi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat nang 1000 ini menghibur mayit dalam kubur. Kemudian gasan nang sembahyang pang, apa gasan sembahyang? Maka wa yu'tillahu ta'ala lil musalli bi'adadi ma talat alaihi syamsu hasanat. Orang yang sembahyang hadiah tadi diberikan oleh Allah kebaikan sejumlah benda yang terkena sinar matahari. Banyaknya benda kena sinar matahari, sebanyak itu kita diberi pahala kebaikan oleh Allah nang sembahyang tadi. Apa caranya sembahyang? Boleh kita langsung usolli sunatul hadiah rakaatain lillahi ta'ala atau sunat mutlak aja kah? Yang penting habis Fatihah ayat kursi. Habis ayat kursi al-hakumut. Habis al-hakumut al-ikhlas 11 kali. Rakaat kedua kayak itu pulang habis Fatihah ayat kursi. Habis ayat kursi al-hakumut takasur sampai habis sekali. Kemudian al-ikhlas 11 kali. Tuntung sembahyang mengangkat tangan kita berdoa. Allahumma inni sholatu hadhihi sholat, ya Allah ulun sembahyang ini ya Allah. Wa anta ta'lamu ma urid, dan pian tahu ya Allah apa yang ulun kehendaki. Allahumma ba'ats thawaba ila qabri titik-titik kepada siapa ya Allah, kirimakan pahalanya ke kubur siapa, sambat ngaran abah Abdullah bin Ahmad umpamanya. Maka saat itu ketika kita sebut ngaran abah, langsung 1000 malaikat ini masuk ke dalam kubur, kemudian menghibur orang tua kita. Untungnya untung benar, apalagi bila orang sudah meninggal dunia, salah satu nang amal tetap akan mengalir pahalanya awaladin salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Jadi kita menyuruh orang sembahyang hadiah gasan mama kita bagus, tapi lebih afdal lagi kitanya seorang. Rugi bila kita nih kada pernah sholat hadiah. Rugi. Kenapa? Yang di dalam kubur itu mengharapkan doa kita. Apabila kita doakan melalui sholat hadiah, maka senang kada sekira nang di dalam kubur itu. Bila kita nang kayak itu lawan orang tua kita, anak kita kayak itu juga kena lawan kita. Karena Nabi nang madahkan birru walidikum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kamu dengan orang tuamu, maka niscaya anakmu pun akan berbuat baik kepadamu. Mudahan anak kita bakti berita. Kemudian akhlak lawan laki. Jadi orang terbaik kan orang yang berakhlak. Akhlak lawan orang tua, akhlak lawan laki pulang. Kayak apa lawan laki akhlaknya? Pertama, wajib perempuan itu bersifat malu dengan suami. Jangan pernah menyambat laki itu pakai nama basisi, jangan. Nang mana masih baisi laki, bila mangyau laki jangan pakai sisi. Ngaran laki ijul umah bakuriak menyuruh bulik. Jul! Nang laki takipik di apa di pos ronda. Jul! Bulik! Allah, orang bulik. Jangan. Kiau apakah? Abahnya bisa, abi bisa, papi boleh, pipi boleh.
My darling, kada umurnya lagi. Ayang, lewat sudah ya. Abahnya barang menghormati sidin. Apa nang ujar laki pada Pak Asian. Ujar laki, bila bulik di majelis lah langsung ke rumah aja, jangan bersinggah-singgah. Nggih. Ini majelis tuntungnya zuhur, sampai ke rumah habis asar jam 5. Ujar nang laki ke mana? Ikam anu tadi dibawa kawan ka Tenggarong aku. Sampat-sampatnya ka Tenggarong. Kan bepadah lawan laki. Belum pian ada ibu-ibu seorang nama kisah itu. Pernah kalau kisahkan nggak ada ingat. Ibu-ibu nih sidin berkisah lawan ulun gurui waktu bahaji umah. Batis ulun bangkak gurui bangkak. Kenapa ulun jadi bangkak? Jadi ulun gurui berkisah lawan abahnya nih batis ulun bangkak. Apa aja abahnya? Tatawa abahnya gurui. Kenapa abahnya tatawa? Jar abahnya lagi kenapa garang cil julun pasin bagi satu jadi abahnya tahu abahnya kayaknya menahu aja menahu kenapa cil ulun kepada kamajis padahal ke mall ulun bangkak batis tapi mbah minta maaf lawan laki ujar laki kamu kuridai kimpis langsung saya ini juga kimpis kada bepadah lawan laki masih lawan laki ujar laki stomat aja stomat jam laki jangan bersinggah-singgah bulik langsung ke rumah. Wasukutu anda kalamih bila laki bepandir badiam itu bibinian nang Pak Asian bila laki bepandir dangari badiam aja itu binian solehah tapi jarang nang kayak itu bibinian laki bepandir badiam aja inggih abahnya inggih adalah nang kayak itu ada tapi jarang biasanya bilanya lalakiannya bepandir sakata nang bini 100 kada kawan dia baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak dengan tetangga, kita punya tetangga jangan sampai bermusuhan, jangan sampai kita ada berbaikan dengan tetangga. Dalam satu riwayat diceritakan ada seorang datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna fulana tuzkar bin kasrati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha ghaira anna tuzizirana bil lisan qala hiya finnar." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat pian ada seorang perempuan dia ibadahnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Tapi satu ya Rasulullah kekurangannya, lidahnya, mulutnya sering menyakiti tetangganya. Kayak apa itu ya Rasulullah? Pada orangnya ibadah, orangnya pemurah. Oh ya Rasulullah, qala ya finnar, itu perempuan masuk neraka. Bayangkan pian sembahyang yang wajib yang sunnah digawi tahajud rajin qabliyah ba'diyah rajin puasa Senin Kamis kada pernah ketinggalan bahkan tiap bulan ayamul bid 13, 14, 15 puasa kemudian bersedekah rajin pemurah baikan orangnya tapi bilanya bepandir orang sakit hati bila bepandir orang titik banyu mata maka ujar Nabi qala ya finnar itu perempuan ada dalam neraka. Lalu orang ini bertanya lagi ya Rasulullah inna fulana tuzkaru min qillati sholatiha wa siyamiha wa tasaddaqa bil aswar walakin la tudhi jirana bil lisan ya qala ya fil jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang perempuan dia sholatnya biasa sedikit, puasanya pun seadanya aja, sedekah cuma dengan sepotong keju aja, artinya sedikit bandarnya sedekah, tapi lidahnya tidak pernah menyakiti tetangganya, lidahnya tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Apa jawab Rasulullah? Qala hiya fil jannah, itu perempuan masuk surga. Muntung kita nih, bahaya benar muntung kita. Makanya Nabi memadahi Sayyidina Ali apa aja Nabi Ali ma khalaqallahu fil insan afdalan minal lisan yudkhilul jannah wa yudkhilun nar
fasjunhu fa innahu kalbun aqul. Wahai Ali, tidak ada Allah menciptakan yang lebih baik di batang tubuh manusia lebih daripada lidah, tidak ada. Lidah bisa membawa ke surga, lidah bisa membawa ke neraka. Maka jaga lidahmu, ujar Nabi, karena dia lebih berbahaya daripada anjing gila. Mudahan lidah kita ini membawa kita masuk ke surga, benar. Kita membaca Yasin, kita membaca Burdah, kita membaca sholawat, baca istighfar. Itu lidah yang membawa ke surga. Tapi kalau lidah gawiannya membicarakan kejelekan orang, menghina orang, mencaci maki orang, maka itu lidah membawa kepada neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang terbaik siapa lagi? Khairukum man at'ama ta'am. Kata Rasul, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang suka memberi makan. Memberi makan adalah amalannya para nabi. Nabi Ibrahim itu bergelar Abu Dhaifan, bapaknya tamu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendirian. Setiap kali beliau mau makan siang atau makan malam, maka Nabi Ibrahim berjalan 1 atau 2 mil mencari orang yang mau makan bersama beliau. Tidak pernah beliau makan sendirian. Beliau bila hendak makan cari kawan. Ada ini tabalik bila hendak makan menghadang orang bulik hanya makan. Nih sidin di rumah hendak makan parut lapar sudah. Nang anak betagih, mak lapar makanan. Ada orang masih. Ada orang. Kayaknya dulu, kayaknya. Memberi makan itu sekali pian memberi makan apa ajar Nabi, man at'ama akhahu hatta yusbi'ahu wa saqahu hatta yurwiyahu ba'da huwa minan nar. Sakit tenggorokan. Ulun tadi mulai subuh bersambung batu jam 7 sampai jam 8 sambung ke sini pulang. Makanya rakungan sakit. Bagaimana aja kita. Man at'ama akahu hatta yusbi'ahu wa saqahu hatta yurwiyahu ba'dahu Allah minan nar bisabil khanadi. Ma baina kulli khandaqin masiratu 500 amin. Barang siapa memberi makan saudaranya sampai kenyang, memberi minum sampai hilang haus, maka Allah jauhkan dari neraka sejauh 7 khandak. 1 khandak itu perjalanan 500 tahun. Berarti kita bila sekali memberi makan dijauhkan dari neraka 3.500 tahun. Dijauhkan dari neraka 3.500 tahun. Dalam hadis lain Nabi berkata, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullah 'alan nar. Siapa memberi makan saudaranya sesuai dengan seleranya, kita kasih makan kawan kita, tamu yang datang ke rumah kita, cocok lawan liurnya, Allah haramkan batang tubuhnya disentuh neraka. Ini bulik ke majelis, ada kawan umpat ke rumah pian, bulik di sini misalnya habis ngaji di atas, anggap aja jam 12. Nah, jam 12 lewat. Nah, lalu singgah ke rumah pian umpat sembahyang zuhur nih. Zuhur berarti parut lah, lapar. Pian masakakan, nasi sudah ada, pian sangakan mandai. Sasapakan bawang habang, sasapakan lombok 30 biji. Makannya 2 piringnya ujanya macil pian bah. Ulun nih kebetulan sudah seminggu kehendakan makan mandai, pian memasakakan senang benar ulun cilai. Ulun itu sengaja cilai nyaman mandai para ulun pada ayam, ulun ketujuh mandai. Pas benar pian masakan, maka bilanya pas ketujuh nang itu Allah haramkan batang tubuhnya disentuh api neraka. Padahal mandai aja, mandainya nang 2 bulan pulang sudah. Awas benar, biar gambangan.
Yang penting adabnya kayak ini biar. Bila kita nih hendak kenal pahalanya memberi makan orang, adabnya dijaga. Apa adab memberi makan orang? Pertama, bila memberi makan orang itu jangan diitihi terus. Itu satu adabnya. Ini makanan nih. Terserah orang anak mau ambil udang nanggana karena halus kan jangan diitihi. Wah, padan nih. Habis. Jangan diitihi. Kemudian di hadapan orang nang tanyaman, di hadapan kita nang biasa, jangan tapalik. Ini misalnya ada udang galah, ada udang papai, di hadapan orang udang galah, di hadapan kita udang papai. Jangan tapaling di hadapan orang udang papai, di hadapan kita udang galah. Tamu tadi kilip matanya. Beri marah rasanya. Pamila ya yang diberi aku. Nah, itu adab nang kedua, nang tanyaman di hadapan tamu. Adabnya. Nah. Yang ketiga adabnya apa? Yang ketiga adabnya kita sebagai tuan rumah jangan berdahulu ampih. Jangan berdahulu ampih. Inya bila ampih supan. Supannya jangan ampih. Jangan ampih, santai. Begamat kita makan asa kanyang parut, begamat supaya tamu ini sampai bertambah. Amun inya hanya 2 suap kita ampih, mau menggesaknya itu juga kada jadi bertambahnya supannya. Nah, jadi kita santai. Nah, kemudian yang keempat sambil berkisahan. Ini sambil berkisahan tuh kada terasa sepiring habis. Jangan berdiaman. Inya pian kalau berdiaman makanan kaku. Nah, iya lalu supan nang tamu nih supan bepandiran, berkisahan apakah? Nah, berkisahan apakah sambil berpandir. Nah, kadang-kadang tamu ini membuat pulang menambah pula. Kadang-kadang menambah pula. Inya berpandiran tuh kada ketahuan pian, kada ketahuan habis sepiring, kada ketahuan habis sepiring. Nah, itu adab kita memberi makan tamu. Nah, itu caranya. Tapi nang jadi tamu itu harus bisa melihat situasi. Artinya jangan kada pemahaman. Ada kalau kisah pernah kalau kisahkan kada ingat juga. Kisah ini orang ini hendak makanan sudah laki bini anak berdua sepiring seorang pas nasinya habis. Sepiring seorang sakanya datang nih acil galuh nih datang, maka acil galuh nih lama orangnya makan gancang. Masuklah Zidin ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk acil galuh melihat orang siap makanan. Aja sih pas bener aku datang nah. Belum ditawari orang pas de bener sih aku datang nih pian makanan parut lapar di sini aku nih. Nah akhirnya nang 4 piring dibagi jadi 5. Bagi jadi 5 dulu acil galuh. Acil galuh ini ngaran parut lapar. Maka memang gancang orangnya, sung habis. Nang 4 tadi belum habis. Akhirnya acil galuh ini anak bertambah, tapi kan ada nasi tambahnya. Panci ada di higa. Acil galuh ini berpikir kayak apa caranya nih supaya aku kau bertambah. Akhirnya diangkat oleh acil galuh piring, dia acil galuh, bagusnya piring ini bermotif-motif di mana manukar. Tuan rumah paham, oh ini nak bertambah. Diangkat oleh tuan rumah pancinya, nih tak imbai lawan panci nukar. Maksudnya pancinya nih kosong nggak boleh. Nah, makanya kalau makan di rumah orang tuh harus melihat situasi. Nasi tambah kadang-kadang jangan mencari nasi tambah. Kembali lagi. Nah, jadi kalau kita memberi makan orang lain, ini adalah amalan yang menjadikan kita termasuk orang yang terbaik, amalan yang menjauhkan kita daripada siksa api neraka, amalan yang diamalkan oleh para nabi. Ujar guru sekumpul, bila orang tuh bertamu ke rumah kita, jangan kada disuruh banyu. 1. Bila ia lebih sejam, jangan kada makan, adabnya. Bila lebih dari sejam, jangan sampai kada makan. Bila ia 1 mat, minimal teh lawan wadai. Jangan juga teh lapas wadai karing. Artinya tehnya lapas lalu parai, wadai karing. Nah, jangan sampai kada makan sih bilanya lebih dari sejam makan. Bila lebih dari sejam. Apalagi orang jauh makan. Ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah, sampai di Madinah, apa yang diucapkan oleh Nabi ketika Nabi disambut dengan terbang dengan tala al-badru alaina? Ketika Nabi disambut, Nabi berkata, yang pertama dikatakan Nabi ada 4 hal. Ujar Nabi, ayyuhan nas,
Absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasuniyam. Wahai manusia, jar Nabi, tebarkanlah salam dan sering-seringlah memberi makan dan sambunglah tali silaturahim dan sholatlah di waktu malam di saat orang-orang asyik tidur. Niscaya kamu akan masuk ke dalam surga bisalam, dengan selamat sejahtera. 4 amalannya yang disuruh Nabi. Yang pertama, absus salam, tebarkan salam. Biasakan kita ketika ke rumah orang mengucap salam, ketemu dengan kawan kita mengucap salam. Kenapa? Menebarkan salam ini adalah berarti mengamalkan sunnah Nabi, dan ini supaya timbul kasih sayang sesama umat Islam, dan ini amalan supaya nyaman masuk ke dalam surga. Jangan salam itu diganti-ganti. Ini Acil Inur lawan Acil Irus bertemuan. Oh iya Acil Inur, hai bro. Kenapa jadi bro? Salam ada, assalamualaikum. Jangan tanggung-tanggung beri salam. Banyak wah ini pian, tapi lain di sini lain. Banyak orang di luar itu nang ketika mengucap salam tuh hilang ke rumah tuh apa ucapannya? Kum, kecil, kum. Orang assalamualaikum bila kum tuh ada pahala. Kum tuh apa artinya? Assalamualaikum. Apalagi pian bila inya sudah memberi salam batamuan basalaman, apa ajar Nabi? Ma min muslimain yataqini fayatasafahani illa ghufira lahum qabla yaftarika. Tidak ada di antara orang Islam yang bertemu kemudian basalaman melainkan Allah ampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Belum berpisah sudah diampuni dosa oleh Allah. Makanya biasakan basalaman. Basalaman itu jangan diremehkan. Ketemu di mana? Selamat, kamu selamat. Itu jalan supaya dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Kesalaman tuh jangan nang di ujung tangan aja. Ya ada nang di ujung aja. Nahapin kacak. Kuat-kuat ngacak. Tapi jangan jadi kuir kayak ini. Kacak nah. Kacak kesalaman. Nah. Yang kedua, apa yang disuruh oleh Rasulullah, wa atimut ta'am, ujar Nabi, berilah makan. Orang yang memberi makan ketika bangkit dari kubur, apa kata Nabi? Man at'amalillah at'amahullah. Siapa yang suka memberi makan waktu di dunia, kaina bangun dari kubur diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung orang yang katunya memberi makan tepian kada lapar kena hari kiamat kanyang. Diberikan jamuannya kena berkat memberi makan orang. Termasuk memberi makan itu mentraktir. Ini pian bulik di sini nah. Kaliwatin bakso kah, sate kah, gaduh-gaduh kah. Cil singgahan satu macil lah. Ngapain ya Cil? Anu kita makan bakso. Aku di sini kadang buat duit, ada bapak ulun traktir Cil. Wah, traktir. Sekalinya Acil nang ditraktir, nih pulang. Mbak ucap sudah diulahkan orang gaduh-gaduh. Biar Acil nang traktir bungkus 5 lah. Sudah ditraktir orang bungkus 5 pun. Anu Yesidin aku kan sempat memasak bulit. Kasihan anak di rumah tahun abahnya. Mabian. Untung memberi makannya. Atau pian kayaknya ada majelis taklim. Ada pian rajaki julungi 1 juta majelis taklim. Di majelis taklim itu memberi makan orang. Majelis taklim itu memberi makan orang pian kada gagampangan. Dana banyak keluar. Minggu sekali majelis taklim beri makan orang, nang diberi makan 200 lebih umpamanya lah. Nah, apalagi sampai ribuan. Ayo ada rezeki ditimpakan, itu memberi makan juga ngarannya, dan itu menyemangkan kita di akhirat. Ketika kita memberi makan orang dan ini tepat sasaran, dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dikatakan memberi sesuap makanan kepada orang yang lapar, bujur-bujur perlu, itu lebih afdal daripada membangun 70 masjid. Kan pahala memberi makan orang dia. Yang ketiga, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Ujar Nabi, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim.
Sambung silaturahim dengan keluarga. Ketika orang tua kita masih hidup, orang tua kita sering menyambung silaturahim ke Banjar. Orang tua kita masih hidup, sering orang tua kita menyambung silaturahim ke Jawa. Orang tua kita masih hidup, sering menyambung silaturahim misalnya ke Sulawesi. Sekarang meninggal dunia, beliau punya keluarga, beliau punya dangsanak, punya saudara, punya keponakan. Orang tua kita kadang kalau lagi nyambung karena meninggal, kita yang menyambungkan, maka kutiba baran biwalidai. Orang yang menyambung silaturahim yang tidak bisa terhubung kecuali dengan orang tuanya, tapi orang tuanya meninggal kadang kalau lagi, maka dicatat bakti oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa keluarga yang biasa didatangi oleh mama abah di Banjar? Tugas kita pulang mendatangi karena orang tua kada ada. Kita yang menyambung, maka dicatat bakti oleh Allah. Apalagi kita semua sudah tahu, ketika orang menyambung silaturahim, maka Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rizkinya. Jangan putus silaturahim. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang diperintahkan oleh Nabi, wasallu billail wan nasu niyam, salatlah di waktu malam di saat orang-orang lagi asik tidur. Sembahyang tengah malam, orang lagi guringan, ayam nang bangun betongkok. Pian tahulah bila ayam bakongkook itu, ulun pernah membaca di salah satu kitab, bila inya ayam bakongkook itu nang kongkooknya itu lah artinya apa? Sekalinya ada artinya, ya ayyuhal ghafil udzurillah, hei orang-orang yang lupa, ingatlah kalian kepada Allah. Maka ayam itu biasanya berbunyi jam berapa mulai? Jam 12. Ada jam 2, tapi nang banyak tuh jam 3. Fa idza sami'tumus siyahad fas'alullah ar-rahmah fa innahu yara malaikah. Jar Nabi, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, maka hendaklah kamu pinta rahmat kepada Allah karena ayam itu sedang melihat malaikat. Nang dilihatnya malaikat turun. Kita bangun, kita beribadah, kita sembahyang. Ngalih sembahyang tengah malam. Lagi dingin-dinginnya, lagi nyaman-nyamannya, lagi asik-asiknya bermimpi. Bangun. Tapi apabila orang bangun tengah malam, kawa istiqamah, maka orang yang kawa istiqamah bangun tengah malam itu adalah tanda bahwa ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila orang kawa itu tengah malam istiqamah, itu tanda dia dicintai oleh Allah. Itu dijelaskan dalam kitab mengenal Asmaul Husna. Padahal kan enggak itu. Dan orang yang bangun tengah malam kawa istiqamah, maka kelebihannya apa? Man arada ayyakuna fi qabrih munisun falyakum fi zulmatil lail wal yusalli walau rak'atan. Siapapun yang hendak dalam kuburnya kena ada yang menyenangkan hatinya, yang menghibur dirinya, inya kada saurangan, ada yang mengawani, maka bangun tengah malam sembahyang walaupun cuma 1 rakaat. Anu ngalih bener bangun tengah malam kada tak bangun, kan ada pasang betantang jam 2:30, jam 3, jam 3:30, jam 4, mau kada bangun 4 alarmnya terlalu benar. Itu ngarannya kada guring lagi, siup berarti. Pasangnya kan alarmnya kau betantang kita pasang. Nah, betantang sekali pasang tuh langsung 4 betantang kawat alarm tuh biar. Bila kada bangun jam 3, nyambungnya jam 4 kena. Ada yang kada dipasang nyambung saurangnya ada enggak itu. Jaraknya 15 menit ke atau setengah jam kan. Ada enggak itu. Nah, sembahyangnya ngalih tapi keutamaannya besar, sesuai aja. Tapi ulun pernah sampaikan di majelis Danau Jepang, sudah bila hendak kau bangun tengah malam tuh, pertama siang jangan kauyuhan. Siang jangan kauyuhan bagawi. Yang kedua, kayaknya jam 11 guring.
Kailullah atau setengah 12 kailullah ngaranna. Yang ketiga, waktu siang itu jangan ada menggawi dosa. Artinya bila orang tuh menggawi dosa siang kada kawa bangun tengah malam, dosa tuh menghalangi. Dosa menghalangi. Ada seorang melapor lawan guru, ulun ini guru sudah ulun siapakan sajadah, air wudhu sudah ulun siapakan, ulun berniat nak bangun tengah malam. Tapi ternyata guru ulun bangun tapi kada kawa sembahyang. Kenapa guru? Jar sidin dosamu menghalangimu dari ibadahmu. Bila siang tuh ada menggawe dosa, mata menggawe dosa, muntung menggawe dosa, tangan menggawe dosa, kada kawa bangun tengah malam, kada kawa. Jadi supaya kawa bangun tengah malam, maka jauhi dosa. Dan bila orang sudah kawa bangun tengah malam ibadah yang dikerjakan itu bisa menjadi rem bagi dirinya dari segala macam perbuatan dosa. Ulang Tuhan. Nah, ini kena kada tapi hendak lagi menggawe dosa. Kenapa? Karena bangun tengah malam itu jadi remnya tuh kena dengan menggawe dosa. Kada jadi kenapa? Ya, bangun tengah malam jadi rem baginya. Kemudian balik. Yang keempat, yang termasuk orang baik, tiga tadilah. Yang pertama orang belajar Quran dan mengajarkannya. Yang kedua orang yang baik akhlaknya. Yang ketiga orang yang memberi makan. Yang keempat, empat aja banyak kailah dalam hadis Nabi itu. Yang keempat ujar Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik siapa? Orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Mudahan panjang umur bertahan. Dan mudah-mudahan bertambah umur, bertambah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan oleh Allah taala umur dia 50, 55, 60, tambah dia rajin ibadah kepada Allah, tambah rajin bangun tengah malam, tambah rajin puasa sunnah, tambah rajin berzikir. Orang yang diberikan umur 40, 50, 60 itu panjang umur sudah. Adakah yang 60? Ada yang 60. Lebih alhamdulillah. 65 ada. Pian bila hendak panjang umur kayak caranya. Pertama hormati orang tua. Nang sidin nang tua tuh hormati. Muliakan. Bila kita kaum memuliakan, dua diberi oleh Allah. Pertama dipanjangkan umur kita, yang kedua kita kena tuha akan orang, dimuliakan orang waktu tuhanya kita kena. Jangan mau hulu-hulut anu paninian. Nah, nek kita juga TikTok yo nek hulu-hulut itu mana? Kasihan sidin dulu. Jadi orang tua jangan dihulu-hulu, dimuliakan. Kita di mana aja bertemuan bila inya memuliakan orang tua, diberi dua tadi oleh Allah, panjang umur lawan dihormati karena bila Tuhan itu sudah. Apalagi umat Nabi Muhammad ini kan ujar Nabi, wa amar ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalika. Umur umatku tuh antara 60 70 aja jarang yang lebih dari itu, jarang. Makanya ketika orang diberikan oleh Allah Ta'ala umur lebih daripada 60, dia panjang umurnya, kemudian rajin ibadahnya, tambah bagus amalnya, maka ini adalah manusia yang terbaik, manusia yang dicintai oleh Allah. Ketika kita dipanjangkan umur, maka tiap hari malaikat maut itu berucap lawan kita. Malaikat maut itu berhadap lawan kita, mengingatkan kita, tapi kita kadang mendengar. Kita kadang mendengar. Ya abdi. Allah Ta'ala pun mengingatkan kepada kita. Biar Allah Ta'ala, ya abdi, kada qadura sirri. Waraqqa jildu, wadaqqa azmu, wahan qulubuka ilayya fastahimni, fana astamin syaibatika ma'udhika finna. Wahai hambaku, umurmu sudah tua, kulitmu sudah keriput, tulangmu sudah lemah, maka jar Allah Ta'ala supan bukan lawan aku, malu bukan lawan aku. Maka jar Allah Ta'ala, aku ini malu nak ma'adab ikan karena melihat uban ikan yang di kepala, karena melihat ikannya sudah tua, supan jar Allah Ta'ala aku ma'adab. Tapi nang supan Allah Ta'ala ma'adab itu bagi orang yang memang tahu disupan juga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah ini sebahagian
dari hadis-hadis Nabi yang menyatakan manusia yang terbaik, manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang mendapatkan keutamaan dunia dan akhirat. Mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang terbaik sehingga kita beruntung di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita ini umur diberkahi oleh Allah, umur kita gunakan untuk kebaikan, berkat duduk di majelis ta'lim, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita di akhir hayat mendapatkan rahmat dari Allah sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, dan mudah-mudahan di akhir hayat beratan bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Ujar Nabi, man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. من الله يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ومن تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آخر كلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada lain al-falaq tuh lain, itu nang 14 kali. Oh gitu, terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Sekali apa sudahnya? Nah, habis itu syahatul wujuh wa annatul wujuh. Nggih. Nggih. Kena minta WA akan Ibu Linda kah? Kena kirim. Nggih, bisa kirim kena. Insyaallah. Al-falaq tuh itu yang hasbi Allah tuh, hanya al-falaq penutupnya. Hasbi Allah 7 kali.